mereka mau ngamanin ke arah 3 hero marksman tersebut. Tapi kalau misalnya mereka mau ngamanin ke arah hero yang tanky juga sebenarnya masih bisa. Dan bener aja Chow. Chow kali ini yang bertugas untuk langsung single target ke arah seorang Isansin ataupun ke arah seorang Natalia. Betul. Wow, inilah dia dari segi grafiknya. Anak-anak Bigetron Alpha dan juga Aura Fire sangat-sangat menarik. Aura Fire tanpa adanya late game insurance, berarti mereka secara tidak langsung ingin memastikan gamenya berjalan dari early to mid game. Iya, mereka pengen banget cukup balance ya dari draft pick kedua belah tim. Memang dari Bigetron maupun dari Aura Fire mereka sama-sama punya late game insurance, mereka juga sama-sama punya early game insurance. Dimana kalau kita lihat ada Natalia. Di sini Natalia bakal mencoba untuk melakukan inisiasi culik-penculik. Mungkin nantinya terhadap hero-hero yang cukup tipis seperti Kadita dan juga nantinya Lancelot. Tapi ini mengerikannya dari anak-anak Bigetron Alpha, mereka punya defensif yang sangat kuat. Nah, Yves. Yang kalau kata Talia catur dibuka, nah itu dia. Bahaya. Malah main catur dia berdua. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, let's go. Kita masuk ke Lane of Dawn untuk menyaksikan game yang kedua. Atau game yang terakhir dari match yang terakhir group stage Piala Presiden Esports 2021 yang mempertemukan Aura Fire versus Bigetron Alpha. Yes, dan skor sementara di mana Aura Fire berhasil untuk mengamankan 1-0-nya. Lihat bagaimana di early-nya. Lagi-lagi Aura Fire mencoba untuk melakukan invasi, tapi purple buff-nya ternyata masih bisa disamankan oleh Isansin dengan cukup cepat. Kita Wonderen yang akan menjadi targeting dan bakal cukup free banget diambil oleh Hike. Oke, tapi lihat Kabuki yang kali ini bakal menggunakan Pakuito. Dimana di game sebelumnya Keira yang bakal menggunakan Pakuito, tapi kali ini terjadi perubahan plus Keira juga bakal pakai Chow. Tapi lihat di arah top lane Facehager langsung coba memberikan pressure karena seorang Kayeye dan juga Matt. Di arah top lane bahkan 3 member sudah mulai berkumpul dari Aura Fire. Oh, Seniority digunakan. Belum ada Breath of the Ocean, tapi Kayeye dan juga Matt dalam keadaan yang sangat terdesak. Dan ternyata first blood-nya langsung saja didapatkan oleh seorang Kabuki. Wow, Kabuki langsung kenyang, berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Dan kali ini Kabukinya masih mau lebih mencoba untuk men-zoning out keberadaan seorang Matt di arah top lane-nya. Tapi lihat bagaimana Matt-nya juga dia masih fokus untuk mendapatkan stack demi stack, pundi-pundi gold juga. Kita tahu Aldous butuh banget stack, apalagi di arah early seperti ini. Betul, dia hitungannya dari item atau minion dependent banget untuk ngumpulin stack dan juga damage outputnya. Yang membuat dari Matt harus lebih bersabar lagi menghadapi early pressure dari Aura Fire. Yes, dan kali ini turtle-nya sudah mulai dicolek-colek juga nih, udah mulai diinisiasi oleh Aura Fire bersama dengan ada Bigetron Alpha yang siap siaga untuk melakukan kontes di depan sana. Tapi The Wave Dragon-nya juga langsung jadi connect dengan adanya Circling Eagle. Sorizo cukup sekarang tampaknya Sorizo harus itu banget di depan sana. Turtle yang terreset kali ini kembali langsung diinisiasi lagi untuk kedua kalinya oleh Aura Fire. Sambil lihat bagaimana Keira-nya mencoba untuk men-zoning out para pemain dari Bigetron Alpha. Dan nampaknya Turtle masih bisa untuk diamankan dengan cukup enak oleh seorang Hike. Tapi Kayeye masih dapetin satu karena seorang Godiva. Godiva yang sempat menahan pergerakan dari seorang Kayeye tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus take off. Tapi poin utamanya yaitu objektif dari sisi Aura Fire. Melihat bahkan sekarang sudah mulai sedikit rotasi juga dari anak-anak Aura. Lihat di arah top lane Kabuki 1 melawan 2. Dia benar-benar maju terus, pantang mundur, bahkan lihat memantau dari kejauhan. Meanwhile in the bottom lane Keira dalam keadaan yang sangat terdesak. Duel Dragon dilanjutkan menuju seorang Kayeye, tapi lihat Seng coming from high, tapi tidak punya mana yang cukup untuk melakukan Tone Rose untuk menyicil ke arah seorang Kayeye yang masih bisa escape kali ini. Masih bisa bertahan. Dan lihat bagaimana Godiva langsung aja kembali, di mana tadi sudah terkena dari Void Crystal. Seorang Gamora dari Eve-nya mereka masih butuh satu lagi Ice Queen One untuk memberikan efek slow terhadap para pemain dari Aura Fire. Hike juga masih sibuk untuk mengumpulkan buff demi buff, gold demi gold. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat di menit yang ketiga sebenarnya cukup seimbang dari segi networknya. Tidak lagi Bigetron Alpha ditimpang atau didominasi oleh Aura Fire. Nah, ini adalah tanda-tanda yang cukup bagus nih bagi Bigetron Alpha di game kita yang kedua. Betul, terlihat dari anak-anak Aura Fire agak sedikit menurunkan tempo permainan dan Bigetron Alpha yang bisa
coba untuk ngasih tekanan balik dari early phase yang membuat so far dari kedua belah tim masih sehat walafiat, belum terjadi banyak pertikaian. Tapi lihat di sisi lain terjadi pick off di mana Facehugger yang berhasil diculik oleh seorang KYY 2 point kill yang cukup mengerikan dari seorang KYY kali ini. Yes, masih mau lebihkah dari Godiva mencoba untuk memantau keberadaan dari KYY, tapi KYY langsung disengage mundur. Phantom Execution ke arah depan dari seorang Lancelot dan bahkan kali ini dari height-nya dia cukup sekarat dan harus kembali ke arah belakang. Chase Fate mengincar ke arah seorang height, tapi Ronros belum berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari height-nya. Chase Fate yang right in the moment banget berhasil untuk menyelamatkan atau mendapatkan nyawa dari Aura Fire. Godiva 1 melawan 3, KYY hampir ke takedown, tapi Godivanya harus merenggang nyawa kali ini. Baing tapi sangat mengerikan, hampir dapetin satu, tapi Facehugger di arah depan ditarik, dicincang rame-rame oleh anak-anak dari begitu Alpha, tapi Facehugger masih bisa guiding win untuk keluar dari zona pertempuran di area jungle milik Bigetron Alpha. Itu tipis banget ya, tadi Godiva hampir saja dapetin ke arah KYY tapi gagal, sayang sekali. Dapi di arah bottom lane, lihat bagaimana Sorizo-nya langsung jadi target selanjutnya. Aura Fire, mereka bisa banget untuk mendapatkan outer turret di arah bottom lane, tapi Max juga sudah datang mencoba untuk langsung meng-cancel keberadaan dari Keira-nya. Begitu pula dengan dari Weapon Revelation langsung digelar oleh Kabuki, tapi Kabuki masih bisa kabur ke arah belakang. Gamora hampir saja tadi dapetin ke arah Kabuki. Oke, Kabuki udah sangat sekarat, bahkan lihat Turtle pun diamankan oleh anak-anak Aura Fire. KYY di arah top lane, Cloudesha terhubung, ada smoke bomb digunakan, tinju dibalas, tinju hampir terhubung ke arah seorang KYY, tapi 3 member dari Bigetron Alpha mulai bergerak lagi ke arah top lane. Sementara itu di arah bottom lane, Keira Objective Gaming ingin dapetin turret dari anak-anak Bigetron Alpha, tapi lihat di arah top lane Kabuki 1 melawan 3, Cloudesha terhubung, smoke bomb digunakan, tapi Kabukinya terhimpit plus execute sebagai eksekutor untuk memastikan kematian dari seorang Kabuki. Di arah top lane-nya, Godiva dan juga Facehugger sudah mulai hadir. Circling Eagle berputar-putar dapetin satu. KYY yang langsung menjadi korban bakal Facehugger. Langsung terjadi pengeroyokan massa. 4 member langsung melakukan punishment ke arah seorang Facehugger yang berada di area inap dan juga auto turret milik Bigetron Alpha. Masih mau lebih juga, di mana kali ini Rough Wave juga harus di pop up untuk defensif aja, di mana Godiva hampir saja tadi di take down, tapi lihat bagaimana Sorizo-nya kali ini langsung jadi targeting langsung dengan ada Duel Dragon. Sorizo di atas harus meregang nyawa dari gempuran 2 pemain Aura Fire, dan otomatis outer turret di area top lane bisa untuk diambil oleh Aura Fire dengan bebas sekali. Chase Fate juga kali ini mengarah ke arah seorang Lancelot-nya, tapi langsung jadi cancel, hanya numpang untuk menuju ke arah mid lane. Yes, betul banget. Matt langsung bergegas ke area pertengahan. 4 member sudah mulai berkumpul. KYY dan kawan-kawan kali ini. Dan lihat, wow, Phantom Execution di pop up oleh seorang Hyke. Ingin mengincar ke arah seorang Max kali ini. Tapi Max-nya pun masih bisa mundur. Tapi di area pertengahan kita lihat ada Keira versus KYY di area bush-nya. Mencoba untuk menguasai bush di area pertengahan. Yes, Matt-nya mencoba untuk langsung aja dihajar oleh Kabuki dan juga Keira depan sana. Langsung didapatkan dari seorang Matt-nya, dan lihat bagaimana Matt masih berusaha untuk melakukan defensif. Langsung dibantu dengan dari weapon manipulation juga, di mana Keira-nya kali ini langsung aja dicicil-cicil dan bahkan outplay yang terjadi. Keira tumbang dengan ada dari weapon manipulation yang digelar. Kabuki menyisakan sendirian aja dan 3 pemain di sisi top lane dari Bigetron Alpha memilih untuk disengage karena mungkin Kabuki bukanlah target yang optimal juga. Dia masih punya knockout strike yang bakal membahayakan. Begitu pula di arah mid lane-nya, Mountain Shocker juga langsung aja dibuka. Global represent kali ini bagi Bigetron Alpha, di mana mereka bisa mengetahui keberadaan dari Aura Fire. Tapi kalau kalian sadari, itu performa dari Kabuki di area top lane hanyalah sebuah bait atau space yang tercipta agar dari anak-anak Aura Fire, lebih tepatnya Hyke, berhasil dapatin turtle-nya. Bahkan langsung bergegas lagi ke arah bottom lane. Circling Eagle langsung saja diseruduk. Phantom masih bisa digunakan, Tone Rod digunakan, dan langsung saja dieksekusi di tempat. Tapi KYY mengincar ke arah backline-nya. Maju Duel Breaker terhubung ke seorang Gamora dari seorang Keira. Tapi tidak ada tindak lebih lanjut dari anak-anak Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Tapi lihat, dari segi orange Bapak dicicil, Hyke cukup sekarat di arah belakangnya.
ada sedikit flanking yang malahan dari Chorizo plus Gamora menjadi korban jiwa. Circle Eagle tambahan dan double kill didapatkan oleh seorang facehugger dengan Matildanya kali ini. Yap, 3 member kali ini dari Bigetron Alpha tidak ada di line of down, menyisakan Matt dan juga Max. Dan bahkan lihat bagaimana center turret dengan sigapnya langsung diambil oleh Aura Fire. Dan bakal kita lihat dari segi replaynya, dimana team fightnya Chorizo, salah satu frontliner dari Bigetron Alpha sudah ditumbangkan pertama kali. Dan bahkan Matildanya langsung dapatkan double kill, Natalianya tidak punya skill apapun untuk melarikan diri. Dan bahkan kali ini Matt-nya juga masih berusaha untuk nge-push aja daerah bottom lane, tapi sudah ada Kabuki di depan sana mencoba untuk mengawal keberadaan dari Matt. Nggak mau Matt-nya bisa kenyang untuk mendapatkan stack demi stack di arah bawah. Yes, Matt versus Kabuki, adu mekanik. Aldous versus Bakuito. Tapi di arah top lane, Wild Dragon-nya dari seorang Keira yang tidak sesuai mungkin dari arahnya ke arah dalam dari segi inner turret. Dan membuat dari Aura Fire lebih memilih untuk mundur. Dan lihat purple buff-nya mencoba untuk didapatkan terlebih dahulu agar tidak terjadi pencurian. Tapi lihat di arah top lane sudah ada sedikit pergerakan plus hadirnya Lord yang pertama kali ini membuat anak-anak Aura Fire benar-benar langsung bergegas tanpa berlama-lama di game yang kedua kali ini. Yes, langsung aja Lord-nya bisa dieliminasi, bisa didapatkan oleh para pemain dari Aura Fire. Walaupun Lord yang belum enhance kali ini, Lord yang masih pertama juga harusnya nih masih bisa untuk ditahan oleh Bigetron Alpha. Tapi dengan adanya berbekal 1 Lord lagi, Aura Fire mereka bisa langsung mendorong split push ke arah 3 lane sekaligus. Tapi Circle Eagle juga ke arah depan, langsung menumbangkan Max. Di depan sana tidak ada lagi jungler dari Bigetron Alpha, ini berbahaya. 5 lawan 4 bukanlah hal yang baik, ditambah dengan adanya Lord menjadi player ke-6, berarti kita bakal menyaksikan 6 versus 4 dari Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Dimana sudah ada taunting-taunting juga yang terjadi kali ini. Yes, tas dari seorang Keira dan juga Matt di area pertengahan. Sudah mulai menggedor dari segi inner turret dari Bigetron Alpha di arah tengah. Radiant Armor juga diamankan oleh seorang Keira. Sudah mulai maju ke arah depan, tertahan posisinya oleh seorang Chorizo. Tapi lihat pelan-pelan dicicil. Tapi lihat ting dari seorang Haik masuk ke area pertengahan. Dono mungkin digunakan. Tapi lihat adanya Chase Fate yang mencoba untuk mengejar ke arah seorang Haik. Tapi ternyata di cancel atau di reset kembali. Tapi Lordnya sudah mulai berjalan ke arah bottom lane dan langsung bisa ditumbangkan oleh anak-anak Bigetron Alpha. Yes, masih bisa ditahan dengan adanya seorang Gamora yang langsung membuka aja reward repletion-nya. Natalia dari seorang KYY. Siapakah yang mencoba untuk langsung ditargeting untuk aksi penculikan dari seorang Natalia? Karena kalau kita lihat di menit kita ke yang 11 menuju ke menit kita yang ke-12, kali ini dari segi itemization-nya Aldous dia lebih ke arah defensive item semua. Dia ada Thunderbelt, ada Athena Shield juga. Ini benar-benar ke arah defensif semua, bahkan nggak ada satupun item damage loh. Ya, antivirus karena berfokus lebih ke arah ngandelin damage-nya dari stack yang dia miliki. Sedangkan untuk dari segi hike dia udah mengantongi 9.800, hampir 10.000 gold yang dia pegang. Dan kalau kita mau ngebahas sedikit dari segi networknya, ini perbedaan 7.000 diungguli sama anak-anak Aura Fire. Betul, jadi ini memang Aura Fire lagi-lagi di game kita yang kedua lagi meliding banget. Tapi lihat bagaimana KYY menunggu aja di semak sana, tapi tidak melakukan aksi penculikan terhadap seorang Hike. Mungkin karena memang Hike ini masih banyak banget escape skillnya. Dia ada Phantom Execution, dia ada Tonros juga, dan juga bahkan ada Puncture. Jadi dari KYY seorang Natalia memilih untuk menahan aja. Hitungannya sih dia cari informasi. Betul. Misal, oh ini hike-nya lagi orange buff nih. Orange buff nih. Dia habis ngambil ke arah gold buff. Nah itu peran penting dari seorang KYY bakal melakukan scouting. Nah udah mulai dikejar, dicari. Where are you going bro? Dari hike dan juga KYY saling melakukan pencarian. Nah di arah top lane sudah ada Matt yang menunggu juga. Misalnya kalau dari hike langsung memaksakan mengincar ke seorang KYY, bisa langsung di counter balik. Betul, dan dimana kali ini dari purple buff-nya juga sudah mulai dicolek-colek aja oleh Aura Fire. Mereka bahkan berhasil untuk menginvading buff tanpa adanya
balasan dari Bigetron Alpha. Brute Force Armor juga sudah di tubuh seorang Gamora. Kali ini dari movement speednya juga dan dia bisa nge-spam ke arah skill satunya yaitu Void Blast-nya. Tapi seperti apa yang terjadi Misi karena pencarian KYY sudah mencoba untuk dicari aja. Misi pencarian dan langsung diketemukan. KYY. Di mana KYY langsung dikepung dengan ada circle eagle ke arah depan. Memang sekaligus dari Aura Fire langsung menghilangkan KYY di arah bottom lane. Bigetron Alpha, mereka bersisa 4 orang. Ya, ini literally di sandwich dari berbagai sisi. Membuat dari KYY-nya pun harus terpick off atau dipunish. Kamu nggak boleh sembarangan untuk masuk ke area jungle dari Aura Fire ya. Iya, ini bahaya banget, langsung dicari loh. Iya. Benar-benar dicari oleh para Misi pemain dari Aura Fire. Pencarian KYY. Betul, karena pasti dari Aura Fire mereka juga udah ada tanda seru ya. Menyadari ya. Menyadari, wah ada KYY nih, ada Tatalia. Kita langsung aja cari di mana dan bahkan Lord yang kedua. Kali ini pun langsung aja diinvasi oleh teman-teman dari Aura Fire tanpa adanya terjadi kontes apapun dari Bigetron Alpha. Oke, tapi lihat, Godiva cukup sekarang masih ada Ocean of DT dan juga Raw Wave defensive mechanism dan lihat darahnya langsung penuh kembali berkat adanya pasif dari seorang Kadita. Yes. Wow. Ini Lordnya juga akan langsung menuju ke arah bottom lane-nya. KYY juga masih berusaha untuk rotasi aja roaming untuk memberikan informasi demi informasi ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi harus hati-hati kalau misalnya KYY tertangkap lagi, ini bakal menyulitkan banget bagi Bigetron Alpha karena mereka harus mendefense. Udah gitu mereka kalah member. Jadi harus berhati-hati banget nih. Oke, 6 lawan 5. Sing mulai ditunjukkan oleh seorang Haik di area pertengahan. Kira udah mulai masuk. Lord juga bakal mengetok pintu base turret di arah bottom lane. 5 mereka sudah mulai berkumpul di area pertengahan, agak sedikit ditahan. Udah mulai masuk Prince of the Ocean dan juga Rubib tiba-tiba coming from Godita. Tapi lihat di arah depannya Circling Eagle juga terhubung, double kill untuk seorang Hai. Menyisakan 2 Max dan juga Gamora. Tapi KYY dari arah belakang bakal coba untuk melakukan flanking. Tapi lihat Aura Fire is on fire. Yes, inilah dia di mana Aura Fire berhasil untuk ngamanin 2-0 poin kemenangan penuh. Yes. Atas Bigetron Alpha. 3 poin penuh yang bisa dibilang 12 poin sudah di